Jadi saya Pak ini apa namanya menghadap Bapak ini untuk memenuhi tugas saya sebagai peserta CGP Pak. Saya kebetulan sebagai peserta CGP Angkatan 9 dan kebetulan sekarang sudah membahas tentang modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan yang apa namanya dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan Pak. Jadi saya diwajibkan untuk mewawancara 2 kepala sekolah Pak. Kepala sekolah saya sendiri dengan ada kepala sekolah dari luar Pak. Dari luar sekolah gitu. Jadi terima kasih Bapak sudah bersedia untuk apa namanya meluangkan waktunya Pak. Ini kan Bapak setiap instansi apalagi di dunia pendidikan itu pasti ada kasus-kasus gitu pasti ada. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi Bapak kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau bujukan moral Bapak? Jadi kasus-kasus itu memang ada ya, bukan ada di pendidikan lainnya. Ya kita mengidentifikasi ya permasalahan itu sendiri. Nah itu kita melihat dari kasusnya ya. Jadi misalkan yang jelas bahwa mengatasi ya suatu masalah itu ya kita melihat yang jelas laporan. Jadi misalkan ada siswa ya punya misalkan nilai yang kurang KKM, ini bagaimana? Ini juga kurang dari KKM, ini bagaimana? Ini pembelajarannya bagaimana? Nah, di situ kan butuh kebijakan ya. Betul. Dan orientasi kita bagaimanapun juga anak ini harus naik tingkat. Karena kita tidak tahu kan jadi masa depan anak ini bagaimana kan gitu ya. Ya di situ memang butuh kebijakan di situ. Jadi mungkin dari segi anaknya belajarnya atau dari segi perhatian dari gurunya, nah, itu kan dilihat kasusnya bagaimana. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya Pak? Mengidentifikasi kasus tersebut terlebih dahulu. Iya, identifikasi kasus itu. Jadi tidak saklek gitu ya. Tidak saklek. Iya. Jadi bagaimana kasus tersebut bisa muncul, penyebab-penyebabnya mungkin begitu ya Pak ya. Itu memang itu yang dikatakan kebijakan seorang pimpinan itu di situ. Jadi katakanlah dari segi aturannya dari segi aturannya yang jelas kalau tidak sesuai KKM itu enggak bisa naik jelas kan ya. Nah, tapi karena memang itu kenapa sampai seperti kurang itu perlu adanya identifikasi terlebih dahulu. Oke Pak, jadi dalam setiap kasus itu muncul dilema dilema ya. Jadi pada saat Bapak menjabat sebagai kepala sekolah dan kasus-kasus tersebut muncul, yang Bapak jalankan tersebut di dalam pengambilan keputusan yang sama-sama benar Bapak. Ini kan artinya ada dilema. Bagaimana Bapak itu menjalankan ini Pak? Jadi ada 2 hal yang bertentangan dan itu sama-sama benar kan? Bapak harus mengambil keputusan ini Pak. Jadi gini, kalau mengambil keputusan ya di dalam kepemimpinan Bapak itu yang jelas dari identifikasi tadi itu ya dari kita melihat di situ yang berhubungan langsung dari kasusnya itu. Jadi misalkan siswa ya, nah siswa saya nanti ya mungkin tanya kepada VP pada siswaan. Kalau kasusnya itu dari staf ya saya harus tanya ke atasnya dan gitu. Atau mungkin karena kalau misalkan masalah nilai itu ya saya tanya ke kurikulumnya ya begitu. Jadi perlu dari identifikasi itu perlu dianalisis dulu gitu. Jadi prosedur-prosedurnya ya, jelas ya Pak jelas, ya. Dan lebih mengutamakan kolaborasi gitu dan koordinasi gitu. Baik Bapak. Kemudian selama ini Bapak, apakah ada tantangan Pak
dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang dilema tersebut, Pak? Apa pengalaman Bapak ini? Tantangannya seperti apa, Pak? Yang jelas pasti ada tantangan. Iya. Karena tantangan itu kan kadang secara secara ini aturan-aturan ya, itu aturan-aturan itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Ada tantangannya kan, ada yang di situ berpihak dengan aturan-aturan, ada yang berpihak pada ya kebijakan. Ini kan sama-sama benarnya, gitu loh. Betul, yang kebijakan yang benar betul. Jadi ya bagaimana juga situ ya harus ada ada yang ini kita memilih di situ, Pak. Nah, memilihnya itu mana yang baik, yang terbaik. Gitu. Nah, mana yang terbaik, nah itu tidak lepas dari bapak itu dari kasus itu ya memanggil lah orang-orang yang kompeten di bidang itu untuk musyawarah, untuk memufakat yang mana yang baik, yang mana ini kalau misalkan itu sudah aturannya memang menguatkan aturannya, itu ambil dari aturannya. Kalau itu menguatkan masih bisa dipijaki, nah itu seperti itu. Jadi mungkin seperti ya kasusnya ya misalkan ada ya seorang ini staff ya, tapi di situ dia punya kemampuan misalkan ya untuk mengajar. Nah, tentunya nggak boleh kan. Nah, tapi karena di situ tidak ada guru lagi misalkan ya. Ada guru misalkan ya guru fisika ada di situ, tapi ini punya kemampuan padahal staff. Nah, itu sudah kebijakan kan. Ada mungkin yang di situ menolak ini kan staff Pak nggak boleh, tapi sarannya kan ini lebih baik daripada ada yang mengajar. Ini mampu mengajar. Kita ada kepentingan lain mungkin siswa itu juga butuh gitu ya, Pak. Iya Bapak, betul Bapak. Jadi Bapak lebih mengedepankan yang pertama koordinasi, kolaborasi gitu ya Pak ya. Jadi terus kemudian pasti ada itu ya Pak, seseorang atau teman-teman yang mendukung Bapak ya Pak di dalam mengambil keputusan tersebut itu tadi ya Pak ya. Iya. Siapa aja Pak kira-kira yang jelas bahwa kalau saya mengambil suatu keputusan dari aturan yang ada dan itu memang saya harus harus nabrak aturan dengan kebijakan memang itu yang masih bisa lah, masih bisa itu yang jelas bahwa ya saya pada pimpinan saya jelas apa itu kan pimpinan saya cabang dinas, saya akan koordinasi dengan cabang dinas. Saya akan yang saya ajak bicara itu yang mungkin dari staf atasnya kalau itu pegawai atau dari senior misalnya. Senior ini dalam artian ya ketua MKKS itu, teman-teman kepala sekolah itu juga orang-orang yang berkompeten di sekolah itu ya memang kompeten di bidang permasalahan yang ada itu. Kita itu pasti akan nanti bisa memutuskan permasalahan yang ada. Gitu. Iya Bapak. Terima kasih sekali Bapak ini sharing ilmunya dan pengalaman Bapak ini sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin pembelajaran gitu ya Pak. Yang mana pasti nanti akan dihadapkan dengan kasus-kasus yang berupa baik itu dilema etika gitu ya maupun rujukan sekolah. Jadi saya terus terang mendapatkan banyak ilmu gitu Pak, dan pembelajaran gitu. Bagaimana langkah-langkah untuk mengambil keputusan dan bagaimana menghadapi tantangannya gitu Pak. Jadi mungkin itu Bapak yang perlu saya wawancara dengan Bapak. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih sama-sama dan atas ilmunya gitu. Mudah-mudahan kedepannya lebih lancar gitu Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Noni? Alhamdulillah. Jadi mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu dari Bu Noni. Jadi maksud saya datang ke sini dan melakukan wawancara Bu Noni ini
saya mendapatkan tugas CGP. Jadi saya kebetulan sebagai peserta CGP angkatan 9 Kabupaten Situbondo. Jadi saya mendapatkan tugas untuk mewawancara 2 kepala sekolah. Jadi 1 kepala sekolah saya sendiri di SMKN 1 Situbondo, kemudian 1 kepala sekolah dari luar sekolah saya. Kebetulan Bu Roni sebagai kepala sekolah SDN 3 Waringin Anom ya. Terima kasih Bu Roni atas waktunya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Ini terkait dengan pengambilan keputusan dengan memperhatikan nilai keputusan yang besar. Jadi dengan memperhatikan nilai etika ataupun pendidikan moral. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Kalau di SDN 3 Waringin Anom ini sebenarnya banyak masalah yang dialami untuk semua seperti ya. Kalau masalah tentang PTK-nya, PTK itu ya tidak satu mesti tetap ada ya, guru yang mengalami masalah yang perlu diselesaikan. Saya sebagai kepala sekolah yang perlu saya solusi terbaik yang harus saya kerjakan. Mungkin ada 2 masalah, ada beberapa masalah antara di sekolah dan di rumah itu ada juga. Terus masalah lain yang berhubungan dengan keadaan sekolah ini mungkin anak-anaknya, ya anak-anak siswa terutama itu ya masih banyak hal-hal yang perlu saya perbaiki selama di sini itu, terutama berhubungan dengan ANBK, terutama siswa itu yang sekarang ini kan ada yang masih menumpang untuk pembelajarannya, untuk melaksanakan ANBK. Ya, jadi termasuk ya ada dari siswa, dari guru, ada masih banyak ya, terutama mungkin yang perlu saya tekankan, yang lebih saya laksanakan itu ya antara siswa dan guru itu. Dan pertama ANBK itu kalau di 3 Waringin Anom masalahnya. Jadi selama ini di SD sini itu ANBK-nya menumpang ke sekolah lain gitu ya? Iya, ANBK-nya kan masih menumpang, jadi belum bisa mandiri karena keadaan sekolah ya yang memang sekolahnya sekolah kecil lah di sini, termasuk 80 orang siswanya, dan kalau kelas 5-nya yang melaksanakan ANBK-nya itu 15 anak. Dan itu mungkin ada kendala-kendala yang memang harus saya selesaikan. Jadi Ibu tadi menyampaikan bahwa memang ada yang harus dijadikan pertimbangan untuk diambil keputusan gitu ya, terkait dengan ANBK yang menumpang tadi. Nah, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan itu? Ya, saya ini kan ada dilema ya Mas. Kalau mau saya mengadakan mandiri itu terkendala biaya. Terus kalau tidak mandiri saya masih menumpang, nanti ya sini kan malah tambah tidak punya murid, ibaratnya ya kecuali muridnya capek. Kalau menumpang itu kan masih proses transportasinya, terus anak-anak belajar, namanya menumpang itu kan tidak enak ya, lebih tidak mandiri. Tapi kalau mau saya mandiri ya terkendala ya itu. Tapi saya harus membuat kebijakan yang bisa menjadi solusi untuk permasalahan ini. Jadi untuk ANBK mandiri itu kan yang pertama satu butuh server, yang kedua butuh laptop, intinya untuk perangkat lah kalau gitu. Jadi saya rasa karena semua guru kan harus punya laptop, apalagi yang sudah sertifikasi itu. Jadi program saya kalau semua guru kan sudah punya laptop satu, jadi saya pinjem itu. Saya pinjem dari guru-guru yang laptopnya guru-guru, kalau kelas 1 sampai kelas 6 insya Allah 6 guru sudah punya laptop. Jadi saya sendiri laptop, jadi ada 7, dan sekolah kan sudah punya 2 juga.
juga, jadi bisa dipakai di situ minimal 9 dan laptop itu dari pinjam. Ini solusinya saya pinjam dari guru-guru. Baik, jadi keputusan yang Ibu ambil akhirnya ya mengharuskan untuk melaksanakan ANBK tersebut secara mandiri, jadi tidak menumpang lagi. Jadi hal-hal apa saja sih yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan, gitu ya, dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Gitu. Ya, saya milih mengambil keputusan ini karena saya anggap ini merupakan kunci untuk keberhasilan perbaikan sekolah ini. Kalau tidak saya mengambil tindakan ini, malah kayaknya sampai kapanpun tidak ada perubahan. Dan intinya saya tetap dari ngambil ke ini supaya ada perubahan, tapi ada jalan. Saya merasa dengan pinjam ke guru-guru itu setidaknya bisa membuat jalan untuk bisa melaksanakan. Ada tantangan nggak Bu selama proses menjalankan program itu? Ya, yang kalau tantangan jelas itu, karena guru itu kadang mau dipinjam laptopnya, kadang takut rusak karena anak-anak itu megang laptopnya kadang tak kenal pencetnya sembarangan karena bukan punyanya, dari kadang itu. Termasuk guru-guru mau melaksanakan tugasnya yang biasanya pakai laptop, ada LCD, pakai buat PowerPoint apa itu kan agak terhambat. Termasuk saya juga Pak. Saya biasanya ngerjakan tugas-tugas itu kan bisa pakai laptop saya, tapi karena dipakai untuk ANBK itu kan waktunya mulai bulan Oktober sampai November itu kan ada 1 bulan dipakai untuk ya dipinjam siswa lah ibaratnya. Jadi ya termasuk sebenarnya merugikan juga, tapi hal yang itu saya prioritaskan untuk anak dulu dah. Kalau guru kan nanti bisa nanti diteruskan, sementara pakai manual dulu yang untuk ngisi nilai atau guru-guru itu, jadi saya fokuskan ke ANBK dulu. Jadi tantangannya seperti itu ya? Iya, tetap ada. Karena harus meminjam laptop dari teman-teman guru yang lain, ya. Gitu. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya menghadapi tantangan itu? Ya, karena itu kan saya kan untuk awalnya kan memang seperti itu ya, mungkin agak berat dan agak merasa guru itu agak merasa Rasulullah, kayaknya orang itu kayak agak gimana gitu, tapi ya agak kecewa. Tapi lama-lama itu saya beri pengertian, Bu, ini kan nanti kita bisa kalau untuk tahun depan kita ngajukan proposal atau nanti bisa kita ambil dari dana BOS untuk mendapatkan laptop untuk tahun depan. Insya Allah saya tidak meminjam punya Bapak Ibu. Jadi untuk awal aja ini tidak apa-apa, karena untuk motivasi kita membuka untuk mandiri itu. Jadi Bapak Ibu guru ya akhirnya bisa menerima itu setelah saya kasih pemahaman seperti itu. Baik, jadi Ibu melakukan pendekatan gitu ya? Iya, betul. Pemahaman-pemahaman pada teman-teman guru yang lain ya, supaya bisa ikut menerima keputusan yang ada gitu. Iya, baik Ibu, jadi di dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut, adakah seseorang atau tokoh yang selama ini membantu Ibu di dalam menjalankan keputusan itu? Ya, yang jelas Bapak Ibu guru semua bisa membantu, karena kalau tanpa mereka mengizinkan kan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mempunyai ide, pemikiran seperti ini, kalau tidak didukung mereka ya mustahil lah bisa terwujud. Ya alhamdulillah Bapak Ibu guru itu bisa memahami dan bisa membantu dan bisa mengizinkan diadakan dipinjam laptopnya itu terutama. Dan mungkin solusi yang saya utarakan mungkin dengan dana BOS itu kita akan bisa ngajukan lagi untuk laptop itu, mungkin bisa masuk ke beliau-beliaunya Bapak Ibu guru, jadi alhamdulillah didukung oleh mereka. Jadi pertanyaan terakhir ini Bu, jadi pelajaran apa sih Bu yang bisa dipetik dari pengalaman kemarin dengan melaksanakan ANBK mandiri tersebut? Banyak Mas, pengalaman itu setelah saya melakukan ANBK mandiri itu kemarin itu ya banyak siswa yang berminat masuk sekolah gitu sini. ya. Jadi murid saya yang biasanya 77 dari keseluruhan itu berubah bisa menjadi 80. Ya memang step by step, tapi banyak yang sudah melirik ke sini yang biasanya tidak dilirik karena sekolah sini kan bukan SD inti, bukan SD
yang lengkap, insya Allah itu. Makanya dengan saya bisa mengadakan ANBK Mandiri itu banyak pengaruhnya, dan termasuk banyak orang yang pindah sekolah masuk ke sini. Padahal kalau yang dulu yang tak pernah dilirik sekolahnya itu sekarang sudah mulai banyak orang yang mau pindah langsung ke sini. Baik Ibu, itu tadi beberapa hal yang sudah saya tanyakan ke Ibu, dan dalam hal ini saya selaku wawancara mendapatkan banyak hal ilmu maupun pengalaman dari apa yang Ibu sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih Bu atas kesempatannya dan sharingnya, sudah mau berbagi ilmu, dan tentunya saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.